made of fire. Siapa yang ngaku-ngaku ngeliat jin, dia telah kufur. Kecuali orang yang diberi ridho Allah, termasuk yang diridho itu diantaranya mir-rasulin. Ada sekelompok manusia yang meminta perlindungan dan bekerja sama dengan jin. Amazing is that we all around the world we talk about Newton as being the father of optics, and yet here we are 1,000 years ago. Sebelum kita masuk pada pembahasan soal jin, iblis, setan atau hantu, terlebih dahulu kita harus berbicara soal cara kerja mata dalam spektrum kasat mata, sehingga mau tak mau harus menguliti penemu ilmu optik. Adalah Ibnu Al-Haytham, seorang intelektual muslim penemu optik dan ilmu cahaya. Dalam kitabnya berjudul Al-Manazir atau buku optik, ia menulis tentang cara kerja mata dan kamera, ketika melihat suatu objek, kemudian memberi inspirasi para saintis barat abad pertengahan, dan menjadi rujukan ilmu optik dunia, hingga UNESCO menetapkan tahun internasional untuk cahaya yang dinisbatkan kepada Ibnu Al-Haytham. Saya Gagan Prawira, dakwah digital dalam tema manusia melihat jin dalam pandangan sains Islam. Assalamualaikum. Kepada penemu besar Islam itu, UNESCO menyelenggarakan The International Year of Light pada tahun 2015 silam, untuk mengenang 1000 tahun karya Al-Haytham. I am pleased to partner with international organization 1001 Inventions to launch the World of Ibn Al-Haytham Global Campaign. Jamaah dakwah digital yang dirahmati Allah, saya harus mengupas lebih dulu soal teori spektrum kasat mata atau visible spectrum, sebab ia salah satu inderawi manusia yang mampu melihat selain perasaan. Karena itu menelisik bagaimana mata manusia mampu melihat suatu objek kasat mata, sebagian bisa melihat entitas jin, dan juga sebuah kamera dapat menangkap entitas spiritual tak kasat mata. Tidak ada pilihan lain kecuali membahas sedikit kitab Al-Manazir karya Al-Haytham. Cara kerja mata manusia sehingga dapat melihat suatu objek kasat mata, menurut Al-Haytham adalah pantulan cahaya dari objek di sekitarnya yang masuk kornea mata melalui pupil, kemudian diteruskan ke lensa mata. Mekanisme ini dinamakan teori intramisi dan menjungkirbalikan teori ekstramisi yang digagas matematikawan Euclid dan Ptolemeus. Pada prinsipnya, manusia tak diberi kemampuan melihat jin dengan rupa asli, atau sesuatu hal gaib, kecuali diantaranya nabi, rasul atau orang yang dikehendaki Allah, sebagaimana dalam surah Al-Jin ayat 26 dan 27. Oleh Gus Baha pengertian mir rasulin dalam ayat 27, frasa min, bukan saja bermakna dari, atau daripada, tapi juga min bayan yang bermakna termasuk. Berarti selain rasul, terdapat orang-orang yang dikehendaki Allah, mampu melihat suatu yang goib, seperti penjelasan Gus Baha berikut ini. Di antara Allah mensifati zatnya apa? Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha bir rasul. Jadi Allah itu zat yang tahu barang gaib, sesuatu yang gaib, dan barang gaib itu tidak akan dimengertikan ke sembarang orang illa man irtadha bir rasul. Jadi ada istilah kecuali orang yang diberi ridho Allah. Lah min rasulin itu min bayannya termasuk. Jadi ketika ulama min rasulin itu bukan hasr hanya rasul dah, termasuk yang diridhoi itu diantaranya min rasulin. Jadi ada kemungkinan tidak rasul kalau dekat Allah diberitahu. Buktinya tadi ada Waraqah bin Naufal, ada Sayyidina Umar, itu kan tidak rasul, tapi nyatanya ngerti barang apa? Bisa kalau maksudnya. Demikian pula pendapat Ustadz Syafiq Basalamah, yang menyatakan bahwa Nabi memiliki keistimewaan melihat bahkan menguasai jin, dan secara tersirat, ia juga berpendapat termasuk juga ada manusia yang mampu melihat jin, tapi hal itu merupakan kekurangan, bukan kelebihan. Indra keenam ini kalau bicara indra keenam jemaah, maksudnya itu bisa ngelihat jin. Ada orang-orang yang bisa ngelihat jin, karena Allah memberikan kelebihan kepada mereka. Dan dia menguasai jin seperti Nabi Sulaiman.
Tapi kalau antum bisa melihat jin, berarti jin itu sedang bersama antum, godain antum. Bukan kelebihan, itu kekurangan. Sementara itu, Profesor Quraisy Shihab berpendapat, berdasarkan surah Al-Jin ayat 6 yang artinya, dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan beberapa laki-laki dari kalangan jin. Tetapi jin menjadikan manusia bertambah sesat, seperti pendapatnya berikut ini. Surah namanya surah Al-Jin. Di dalam suratul Jin ini, jin antara lain bercerita. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Ada sekelompok manusia yang meminta perlindungan dan bekerja sama dengan jin, tetapi upayanya untuk bekerja sama itu menghasilkan kesulitan, tambahan dosa bagi dia. Jadi memang ada orang yang bekerja sama dengan jin. Kemudian, bagaimana penjelasan sains Islam mengapa sebagian kecil manusia mampu melihat jin bahkan mungkin bekerja sama? Jamaah dakwah digital yang dimuliakan Allah. Menurut Ibnu Al-Haytham bahwa untuk dapat melihat suatu objek, mata manusia harus menerima pantulan cahaya dari objek. Sedangkan jin, iblis, setan atau hantu tidak memiliki massa dan lazimnya tembuh cahaya. Kemampuan mata tiap orang jelas berbeda, ada orang yang matanya rabun jauh, dekat, buta warna, bahkan tak mampu melihat sama sekali. Salah satu kemampuan mata yang tak biasa atau istimewa menurut sains adalah mata tetrakromasi, yang memiliki 4 kerucut mata, dibandingkan manusia normal hanya 3 kerucut. Karena itu mata tetrakromasi dapat melihat warna yang tak mampu dilihat orang biasa. Misalnya pendaran cahaya dari makhluk hidup, atau dikenal dengan aura. Dengan kemampuan melihat warna pada spektrum itu, maka orang dengan mata tetrakromasi memungkinkan melihat spektrum dari bangsa jin. Kendati hal itu juga disebabkan oleh bangsa jin yang mungkin ingin menampakkan dirinya. Seperti kita ketahui, mata manusia hanya mampu melihat dengan mata telanjang hanya pada spektrum warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila dan ungu. Sedangkan pada warna infrared dan warna ultraviolet, mata manusia tak mampu menangkapnya. Karena itu, pada warna infrared dan ultraviolet, hanya sedikit orang yang mampu melihatnya, yakni mata tetrakromisi, suatu keadaan yang istimewa atau justru kekurangan. Tentu saja menggunakan alat bantu kamera dapat melihat warna infrared dan ultraviolet, di mana bangsa jin memiliki kadar warna yang sangat rendah, di bawah infrared dan ultraviolet, sehingga hanya mata yang memiliki tetrakromisi dan lensa kamera, jin dapat dilihat. Dari semua pendapat dan bukti empirik, berupa penampakan kamera dan video yang telah ditayangkan, merupakan penampakan yang tidak sengaja tersorot kamera, sedangkan melihat rupa asli jin dengan mata telanjang, tidak mungkin dapat dibuktikan. Izinkan saya menyimpulkan, bahwa benar jika seorang mengaku melihat jin, hantu dan sejenis itu, ulama sepakat bahwa hal itu adalah dusta. Tujuannya untuk membatasi orang menipu atau kegiatan perdukunan. Memang terjadi khilaf di antara para ulama mengenai manusia mampu melihat rupa asli jin dengan mata telanjang. Tetapi sains Islam membuktikan bahwa terdapat manusia yang diberi keistimewaan oleh Allah, mampu melihat spektrum gaib pada mata tetrakromisi, yang memiliki 4 kerucut, tetapi bisa jadi hal itu akan membawa kesulitan hidup jika kemampuan batin yang memiliki mata istimewa itu kurang diisi oleh asma Allah, kendati yang merasakan kehadiran jin. Dengan misal bulu kuduk berdiri dan seterusnya bisa jadi banyak. Saya Gagan Prawira, Dakwah Digital. Assalamualaikum, semangat bro.